Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan dilaporkan hari ini kasus baru sejumlah 21 kasus, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 123 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.823 pelaku perjalanan. Untuk kasus OTG hari ini dilaporkan ada 127 kasus baru. Ini adalah hasil tracking tim surveillance Kota Palu dari semua puskesmas di seluruh wilayah Kota Palu, mendapatkan hasil tracking dari yang terkonfirmasi kontak dengan kasus positif 19. Dari 16 kasus positif 19 yang terkonfirmasi kontaknya hari ini dilaporkan ada 127. Hingga total yang masih dilakukan pemantauan untuk OTG sejumlah 147. Dari 147 ini diinformasikan bahwa semua telah dilakukan rapid test, dan yang hasilnya reaktif sejumlah 7. Untuk kasus orang dalam pemantauan hari ini dilaporkan 2 kasus baru, sehingga yang masih dipantau untuk masa 14 hari sejumlah 6 kasus, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan sejumlah 238 kasus. Untuk kasus pasien dalam pengawasan hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat sejumlah 4 kasus pasien dalam pengawasan, dan untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat sejumlah 16 kasus dengan rincian 3 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, 5 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani, 6 kasus dirawat di Rumah Sakit Wirabuana, dan 2 kasus dirawat di Rumah Sakit Anutapura. Untuk laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, hasil screening di pos pemeriksaan Taweli dilaporkan ada 83 kasus pelaku perjalanan. Di pos Partoloan Perbatasan Wani dilaporkan 152 pelaku perjalanan. Di pos Watu Sapu dilaporkan 268 pelaku perjalanan, dan di pos Bandara Mutiara, pos pemeriksaan Bandara Mutiara dilaporkan 58 pelaku perjalanan. Untuk informasi di pondok perawatan yang ada di asrama haji, dilaporkan pasien yang dirawat di pondok asrama haji, pondok perawatan OTG dan ODP asrama haji sejumlah 34 pasien, dan insya Allah besok telah difungsikan pondok perawatan OTG dan ODP di Rusunawa Ova, hingga untuk pelaku perjalanan khususnya yang hasil rapid reaktif akan dirawat di pondok
perawatan UTG dan UDP di Rusun Patular Oka dan Asrama Haji. Demikian informasi atau rilis updating data pemantauan COVID-19 untuk Kota Palu. Selanjutnya ada tambah informasi dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan barang masuk dan ketersediaan barang. Yang pertama, untuk barang masuk dari kemarin masuk sekitar untuk beras masuk ke Kota Palu dari 2 pintu masuk darat, yaitu di Pantoloan dengan Tambara sebanyak 28 ton. Kemudian untuk gula belum ada, kemarin belum ada masuk. Kemudian sayuran sekitar 14 ton. Kemudian ikan itu sekitar 5,2 ton. Sementara ketersediaan barang yang ada di pasar, khususnya pasar dan Butos, untuk di pasar Manunda dan Masomba saat ini tersedia untuk beras sekitar 75 ton, sementara untuk di distributor ada yang 30, kemudian untuk di Bulog masih cukup banyak sekitar 2000 ton. Kemudian gula masih tersedia sekitar 200 ton. Untuk harga masih normal. Untuk beras masih berkisar antara 9,5 sampai 12.000. Kemudian untuk gula berkisar 12,5 sampai 15.000. Kemudian gas LPG juga masih tersedia sekitar untuk di salah satu distributor lain yang kemarin itu masih tersedia ada 1.600 tabung dengan harga head untuk 3 kilo 16.000. Selain itu, ketersediaan barang kami dari pemerintah kota, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang yang berjualan di pasar harian, Masomba, Manonda, kemudian di Tawajuka, agar selalu menggunakan masker. Demikian juga dengan pengunjung atau konsumen, sehingga perkembangan daripada COVID-19 di Kota Palu ini tidak menjadi transmisi lokal melalui pasar, karena memang saat ini cukup mengejutkan kita terkait dengan perkembangan hasil tracking sudah sekitar 100 lebih. Oleh karenanya kami berharap sekali lagi kepada pedagang, konsumen di pasar-pasar harian agar tetap menggunakan masker dan menggunakan protokol kesehatan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menambahkan bahwa dengan bertambahnya kasus terkonfirmasi positif di Kota Palu, pemerintah Kota Palu mewajibkan untuk pelaku perjalanan yang ke Kota Palu, tujuan ke Kota Palu, kiranya untuk melengkapi tes rapidnya, dan apabila tidak ada rapid testnya, kami harapkan agar tidak berkunjung ke Kota Palu, karena akan terhambat di pos-pos pemeriksaan yang kami sudah tempatkan. Dan juga kami berharap dengan bertambahnya kasus ini, yang sebelumnya sempat tinggal 1, kita tetap perketat lagi protokol kesehatan dan juga lebih waspada, jangan sampai penyebaran COVID-19 ini berdampak bagi keluarga kita dan menjadi persoalan-persoalan baru yang mungkin
mungkin kita tidak bisa atasi bersama-sama. Alangkah baiknya selalu gunakan masker dan juga apabila tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Pak Dr. Ahmad selaku Ketua Tim Surveillance. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari bergotong royong bersama-sama kita cegah dan lawan COVID-19.